Selamat siang anak-anak, kita bertemu lagi di dalam pelajaran PPKN kelas 12 di bab kedua. Ya, kita akan masuk di dalam perlindungan hukum dan penegakan hukum. Ya, kita akan masuk kepada materi yang A, ya, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Di dalam hakikat perlindungan dan penegakan hukum itu ada 3 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu konsep perlindungan dan penegakan hukum. Yang kedua adalah pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Dan yang ketiga adalah akibat apabila tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Nah, kita akan lihat yang pertama, yaitu konsep perlindungan dan penegakan hukum. Ya, perlindungan hukum. Apa sih perlindungan hukum itu? Jadi, perlindungan hukum diartikan sebagai segala upaya pemenuhan dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi ataupun korban. Ya, bisa berbentuk pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis ataupun bantuan hukum. Nah, perlindungan hukum juga diartikan sebagai berikut, suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, di mana dia memiliki konsep bahwa hukum itu memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, dan kedamaian. Nah, kita akan lihat ahli-ahli yang menguraikan tentang perlindungan hukum. Yang pertama adalah Sacipto Raharjo, yang kedua adalah Setiono, dan yang ketiga adalah Philippus M. Hudson. Ya, kita akan simak satu persatu. Sacipto Raharjo itu mengartikan bahwa perlindungan hukum itu memberikan pengayoman kepada apa? Kepada hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain. Ya. Kemudian kalau kalian perhatikan di sini ada perlindungan yang diberikan kepada masyarakat supaya mereka bisa menikmati hak yang diberikan oleh hukum tersebut. Itu menurut Sacipto. Sedangkan menurut Setiono itu berbeda lagi. Beliau mengartikan bahwa perlindungan hukum itu adalah tindakan untuk melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan penguasa yang tidak sesuai dengan aturan, ya, aturan yang berlaku di masyarakat tersebut untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum. Sedangkan yang ketiga yaitu menurut Philippus M. Hudson, ya, beliau mengatakan bahwa perlindungan hukum itu adalah tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Apa sih preventif dan represif itu? Kalau preventif, kata kuncinya adalah pencegahan, ya. Jadi di sini pemerintah berhati-hati di dalam mengambil atau membuat keputusan supaya tidak terjadi pelanggaran begitu. Sedangkan di represif itu lebih kepada upaya penanggulangan, ya. Jadi di sini pemerintah harus bersikap lebih tegas di dalam pengambilan ataupun pembuatan keputusan atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jadi kata kuncinya kalau preventif itu mencegah, kalau represif itu setelah terjadi pelanggaran apa yang harus dilakukan begitu. Oke. Nah, di sini kita akan lihat perlindungan hukum itu terbagikan menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Kita akan lihat dulu, secara preventif, ketentuan-ketentuan apa saja sih yang dimiliki oleh teori ini? Yang pertama yaitu subjek hukumnya. Ya, subjek hukumnya mereka mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan dan pendapatnya sebelum pemerintah memberikan hasil keputusan akhir. Ya. Kemudian yang kedua adalah ada aturan-aturan perundang-undangan yang berisi tentang rambu-rambu atau batasan-batasan di dalam melakukan sesuatu. Ya. Yang ketiga, diberikan oleh pemerintah untuk mencegah. Jadi kata kuncinya adalah pencegahan sebelum pelanggaran itu terjadi. Nah, sifatnya karena dia pencegahan, maka ada kebebasan di dalam masyarakat bertindak sehingga akan lebih berhati-hati di dalam mereka menerapkannya. Ya, hanya saja di dalam pelindungan hukum secara preventif ini itu belum ada peraturan khusus yang mengatur lebih
jauh lagi. Itu untuk preventif. Kita akan lihat yang kedua adalah represif. Ketentuan-ketentuan apa saja yang ada di dalam perlindungan hukum secara represif. Yang pertama, subjek hukumnya, yaitu dia tidak mempunyai kesempatan untuk mengajukan keberatan karena apa? Sudah ditangani langsung oleh peradilan administrasi ataupun pengadilan umum, begitu ya. Nah, biasanya di dalam perlindungan represif ini itu sudah masuk di dalam perlindungan akhir yang berisi tentang sanksi, bisa dipenjara, bisa didenda dan lain sebagainya. Kemudian ini diberikan juga oleh pemerintah untuk menyelesaikan suatu pelanggaran yang sudah dilakukan, ya. Dengan konsep teori adalah perlindungan hukum yang bertumpu atau bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang diarahkan pada batasan-batasan masyarakat dan pemerintah. Oke. Lah, kita akan lihat pemerintah itu apa? Pemerintah adalah pihak yang bertanggung jawab di dalam menjamin hak-hak warga negara. Lah, kenapa jaminan ini diperlukan oleh warga negara supaya ada aturan yang melindungi dan ada dokumen-dokumen yang bersifat tertulis yang nantinya akan dibuat perundang-undangan, begitu ya. Lah, undang-undang itu sendiri apa? Undang-undang adalah rangkaian peraturan yang tertulis, ya, jadi jelas. Dibuat oleh siapa? Lembaga yang berwenang. Isinya apa? Isinya adalah aturan-aturan di mana aturan itu bersifat memaksa dan mengikat orang-orang tertentu yang tentunya mereka ada di dalam pelanggaran-pelanggaran peraturan tersebut, begitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan, undang-undang ini terbagi atas dua pengertian. Yang pertama yaitu pengertian secara luas. Jadi semua peraturan perundang-undangan yang ada di dalam suatu negara itu disebut undang-undang. Sedangkan kalau secara sempit itu peraturan itu hanya dibuat oleh Presiden dan DPR, begitu ya. Oke. Yang berikutnya kalian perhatikan ini sebagai salah satu contoh undang-undang di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Bagaimana aturan ini adalah aturan yang bersifat memaksa dan mengikat. Kita akan lihat di dalam pasal 10 ya, tentang hak asasi itu sendiri ada hak untuk hidup, mempertahankan hidup, meningkatkan taraf hidup, hidup tentram, damai sejahtera, kemudian hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri. Setiap orang punya hak untuk mengembangkan diri sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Lah, keberadaan undang-undang dalam suatu negara itu menjadi perlindungan hukum bagi pemenuhan hak-hak warga negara. Nah, perlindungan hukum itu diberikan dalam bentuk apa? Jaminan atas berbagai hak dasar manusia. Yang di bab 1 kita sudah belajar tentang banyak hak dan kewajiban. Nah, itu semua dilindungi oleh hukum dan ditegakkan oleh hukum. Hanya saja kalau kalian perhatikan di sini, setiap orang tidak boleh diperlakukan kasar seperti diuraikan di dalam undang-undang. Sehingga apa itu perlindungan hukum? Perlindungan hukum adalah segala upaya untuk pemerintah menjamin adanya kepastian hukum di mana dia bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada warga negaranya agar hak-haknya tidak dilanggar, dan apabila ada yang melanggar tentu diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke. Nah, yang kedua adalah penegakan hukum. Kalau tadi yang pertama tentang perlindungan hukum, kita masuk ke penegakan hukum. Di dalam istilah bahasa Inggris itu sering disebut dengan enforcement, gitu ya. Sedangkan di dalam KBBI, penegak itu artinya mendirikan atau menegakkan. Sehingga di sini kalau kalian perhatikan, penegak hukum adalah seseorang yang menegakkan hukum. Siapa mereka? Ada polisi, jaksa, hakim, pengacara, ataupun lembaga pemasyarakatan. Nah, di sini ada seorang ahli yang menguraikan tentang penegakan hukum, yaitu Sudarto. Beliau mengatakan bahwa penegakan hukum itu perhatian dan penggarapan, baik perbuatan yang melawan hukum dengan sungguh-sungguh terjadi ataupun yang mungkin perbuatan melawan hukum yang akan terjadi.
Nah, penegakan hukum bisa juga diartikan sebagai berikut, yaitu rangkaian proses penjabaran ide dan cita-cita hukum ya, yang memuat nilai-nilai moral atau mengandung supremasi nilai substansial. Apa nilai substansialnya? Yaitu berupa keadilan. Suryanto Sukanto beda lagi menguraikan tentang penegakan hukum. Apa penegakan hukum? Yaitu kegiatan untuk menyerasikan hubungan antara nilai-nilai dalam kaidah yang mantap, mengejawantahkan, dan sikap untuk menciptakan atau memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Ya, lah kita akan lihat ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya itu luas, ya. Jadi bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, cakupannya apa saja? Yaitu law enforcement dan peace maintenance gitu ya. Siapa pihak-pihak yang terlibat di dalam penegakan hukum? Tadi di awal Bu Ambar sudah katakan ada polisi, hakim, kejaksaan, pengacara ataupun lembaga pemasyarakatan. Lah, hukum sendiri, apa itu hukum? Hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku di dalam kehidupan bersama dan dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Identiknya kalau hukum itu dia bersifat memaksa, mengikat dan punya sanksi, begitu ya. Lah, apa tujuan perundang-undangan itu dibuat? Untuk melindungi hak-hak masyarakat atau untuk melindungi hak-hak warga negara. Lah, penegakan hukum ini hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang mereka diberikan hak oleh peraturan perundang-undangan sebagai penegak hukum. Lah kita bagaimana, Bu? Lah kalau kita sebagai masyarakat, kita tidak bisa menjadi penegak hukum secara langsung. Nanti akan cenderung kita main hakim sendiri. Karena apa? Kita hanya bisa sebagai pendukung di dalam menegakkan hukum. Supaya tidak terjadi kasus ini tadi, main hakim sendiri. Oke. Nah, di dalam peraturan perundang-undangannya itu kita tahu bahwa ada perlindungan dan penegakan yang penting bagi warga negara. Lah, kita ingat bahwa Indonesia itu sebagai negara hukum di mana dia berhak wajib untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia yang memberikan pokok pada perlindungan dan penegakan hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Nah, kita akan lihat, nanti kalian bisa cari di internet, isinya apa saja sih di dalam undang-undang yang Bu Ambar uraikan ini. Ya, seperti di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, pasal 1 ayatnya yang ketiga, pasal 27 ayatnya yang pertama, pasal 28 ataupun pasal 28A sampai 28C. Nah, ini ada di dalam Undang-Undang Dasar, nanti kalian cek. Ataupun di dalam Undang-Undang tentang HAM, yang diatur di mana? Di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang lalu sudah kita bahas di bab 1. Ya. Yang berikutnya adalah tentang paten. Ya, yaitu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016. Yang berikutnya tentang merek, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001. Dan yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Jadi ini salah satu bentuk perlindungan dan penegakan hukum yang diuraikan di dalam Undang-Undang Dasar ataupun di dalam peraturan perundang-undangan. Oke. Ya, itu tadi poin yang A, ya, yaitu hakikat perlindungan dan penegakan hukum di dalam konsep perlindungan dan penegakan hukum. Ya, kita akan melanjutkan pada poin yang kedua, yaitu pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Perlindungan hukum yang baik itu adalah menjamin hak-hak warga negara dan pemerintahan supaya bisa berjalan dengan baik, begitu ya. Sedangkan penegakan hukum yang baik, dia harus memberikan jaminan atas bekerjanya sistem hukum yang dilakukan oleh aparat hukum.
Yang ke satu yaitu tegaknya supremasi hukum. Adanya keberadaan sanksi di dalam hukum itu menunjukkan salah satu ciri hukum tersebut. Lah, bekerjanya hukum dalam proses perlindungan dan penegakan hukum itu menunjukkan tegaknya supremasi hukum. Lah, kondisi ini membuktikan bahwa hukum itu memiliki kuasa di dalam suatu negara. Lah, kekuasaan hukum itu berlaku bagi semua pihak, baik warga negara ataupun pemerintah gitu ya. Lah, pemerintah sebagai pelaksana itu harus memperhatikan aturan-aturan yang berlaku supaya tidak tercipta pemerintahan yang otoriter ataupun absolut. Contohnya di dalam aturan Pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang lamanya jabatan yang dipegang oleh presiden dan wakil presiden, begitu ya. Jadi ketentuannya kan hanya 2 kali masa jabatan. Nah, itu perlu diperhatikan supaya tidak terjadi penyelewengan seperti berapa tahun yang lalu gitu ya, menjabat sampai sekian puluh tahun, itu menjadi kondisi yang kurang baik untuk kesehatan politik Indonesia. Yang kedua adalah tegaknya keadilan. Ya, apa tujuan hukum itu? Yaitu memberikan keadilan bagi semua pencari keadilan. Ya, lah wujud keadilannya apa? Warga negara dan pemerintah itu mendapatkan hak dan kewajiban secara teratur. Nah, tegaknya peraturan itu dipengaruhi oleh 2 faktor. Siapa yang akan membuat keadilan itu menjadi tegak? Yaitu penegak hukum itu sendiri dan masyarakat. Yang ketiga adalah mewujudkan kedamaian di dalam masyarakat. Hukum itu menjadi alat kontrol sosial. Hukum juga bisa menjadi alat kontrol bagi masyarakat. Nah, kita akan lihat faktor-faktor yang mempengaruhi hukum itu berlaku di dalam masyarakat. Yang pertama adalah hukumnya. Ya. Jadi berdasarkan hukumnya itu dibagi menjadi 3, yuridis, sosiologis, dan filosofis. Yuridis itu didasarkan pada tata peraturan yang lebih tinggi tingkatannya dari apa yang telah ditetapkan. Kalau sosiologis itu sesuai dengan kaidah ya, yang efektif. Jadi dia dipaksakan berlakunya oleh pemerintah walaupun mungkin tidak diterima oleh masyarakat. Sedangkan secara filosofis itu apabila sesuai dengan cita-cita nilai hukum dan ada nilai positifnya gitu ya bagi masyarakat. Lah, hukum itu dibuat harus mencerminkan kondisi masyarakat supaya memberikan manfaat ya. Maka Suryono Sukanto mengatakan ada 2 syarat supaya hukum dapat diberlakukan oleh masyarakat. Yang pertama adalah ada keterbukaan di dalam proses pembuatan perundang-undangan ataupun hukum tersebut, begitu ya. Yang kedua adalah pemberian hak kepada masyarakat untuk mereka boleh mengusulkan berupa apa saja, yaitu penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri di dalam pembicaraan tentang pembuatan perundang-undangan ataupun hukum tersebut. Yang kedua adalah departemen tertentu yang mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk mereka memberikan masukan, sumbang saran bagi rancangan undang-undang. Atau acara dengar pendapat di DPR itu juga bisa salah satu bentuk pemberian hak kepada masyarakat. Yang berikutnya adalah pembentukan kelompok penasehat yang terdiri atas tokoh-tokoh masyarakat. Oke, itu tadi yang pertama, berdasarkan hukumnya. Sedangkan yang kedua adalah penegak hukumnya. Penegak hukum yang baik yaitu mengutamakan keadilan dan profesionalisme dalam menegakkan hukum. Siapa pihak-pihaknya? Ada polisi. Ngapain dia? Menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan yang dibuat, serta bertanggung jawab atas setiap pelaksanaan kegiatan operasionalnya. Sedangkan jaksa, dia adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan. Dan yang terakhir adalah hakim. Ada aparat penegak hukum yang memutuskan perkara dalam sidang. Ya, dia punya undang-undang yang mengatur di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang ketiga, yaitu sarana dan fasilitas. Tentu sarana dan fasilitas ini untuk
mengefektifkan aturan-aturan tertentu. Contohnya tentang kendaraan, kantor, komputer gitu ya. Nah, kalau kalian perhatikan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pasalnya yang ke-49 tentang lalu lintas dan angkutan jalan itu berisi sebagai berikut. Ada kendaraan bermotor, kereta gandengan, bla 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 yang dibuat dalam negeri akan dioperasikan di jalan wajib melakukan pengujian. Pengujiannya ada 2 tipe, yaitu pengujian tipe dan pengujian berkala. Ini dipertegas lagi secara teknis di dalam pasal ke-50 ya. Jadi aparat penegak hukum itu perlu mendapatkan fasilitas untuk menunjang pekerjaan mereka dalam menegakkan hukum. Oke. Yang keempat adalah masyarakat. Lah, kita sebagai masyarakat itu harus punya kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan ya, supaya kalau kalian perhatikan itu membudayakan tertib hukum. Supaya tercipta tujuan hukum yang memberikan keadilan, kemanfaatan, kepastian bagi masyarakat, serta kata kunci yang paling utama kita sebagai masyarakat harus memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Saya pastikan kalau setiap masyarakat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, maka perlindungan dan penegakan hukum itu akan berlangsung dengan baik, begitu ya. Yang kelima itu adalah kebudayaan. Hasil karya, rasa, cipta itu didasarkan pada karsa manusia. Setiap kita memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda. Nah, tentu ada yang menilai baik, ada yang menilai buruk. Itu sebagai dasar di dalam membentuk norma hukum yang berlaku. Oke. Nah, itu tadi pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Yang terakhir kita akan masuk di dalam akibat apabila tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Sebentar ya. Ya. Di dalam menjalankan aktivitas kita membutuhkan hukum. Ya, jadi masyarakat itu jelas membutuhkan hukum. Lah hukum ini dijadikan sebagai kontrol untuk menciptakan tata kehidupan masyarakat yang adil. Maka keberadaan hukum ini difungsikan untuk melindungi hak-hak warga negara ataupun hak-hak warga masyarakat. Lah terkadang ada beberapa masyarakat yang tidak dapat menjalankan atau melakukan atau memiliki haknya dengan baik. Nah, itu ada alasan supaya dapat dilindungi hukum. Nah, kalau tidak ada perlindungan dan penegakan hukum di dalam masyarakat, maka akan tercipta masyarakat yang kacau atau chaos gitu ya. Nah, di sini tata nilai dan sosialnya pun tidak akan terarah. Nah, kondisi semacam ini dengan kekacauan, tata nilai sosial itu tidak terarah, maka akan timbul konflik kepentingan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, secara konseptual, kalau kalian perhatikan, pelindungan hukum ini diberikan bagi rakyat Indonesia itu merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang tentunya kita bersumber pada apa? Pancasila. Dan prinsip negara hukum yang bersumber pada Pancasila itu sendiri. Nah, perlindungan hukum, hakikatnya setiap orang itu berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Contohnya adalah perlindungan terhadap konsumen. Oke, selesai materi kita hari ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikutnya pada materi B. Oke, itu yang bisa Bu Ambar sampaikan. Nanti apabila ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar atau bisa japri Bu Ambar. Oke, selamat siang anak-anak. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.